adab yang lain yang wajib kita hindari ketika kita menjalankan bulan puasa ini adalah Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'. Sahabat NH rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tata krama kita ketika berhadapan dengan bulan Ramadan. Tata krama yang wajib harus kita ilmui dan harus kita hindari ketika bulan Ramadan, yakni kita harus menghindari perkara namimah, atau di dalam bahasa kita mengadu domba. Namimah adalah bukan perkataan yang dusta, justru namimah adalah perkataan yang jujur. Akan tetapi ketika perkataan yang jujur itu tidak ditempatkan pada tempatnya, sehingga dia bisa menjadikan ajang untuk mengadu domba antar sesama, maka ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Namimah bisa kita gambarkan ketika ada seseorang yang bercerita kepada kita tentang sebuah perkara orang lain, perkaranya benar, kemudian perkara tersebut kita ceritakan persis, tidak ada bedanya dengan si A yang menceritakan kepada kita kepada orang yang dituju oleh si A tersebut. Maka terjadilah permusuhan antara A dengan orang yang diceritakan tadi, gara-gara kita menceritakan kejujuran atau kita menceritakan apa adanya, apa yang disampaikan oleh si A. Dan ini yang disebut dengan namimah. Bahkan saking buruknya namimah ini sehingga menimbulkan perpecahan, Nabi SAW sampai mengatakan la yadkhulul jannata namamun. Jadi tidak akan masuk surga seseorang yang suka dengan mengadu domba atau namimah. Perkataan la yadkhulul jannah bukan berarti tidak akan masuk surga selamanya, tidak. Akan tetapi ini menunjukkan bahwasanya namimah adalah merupakan salah satu di antara perkara-perkara al-kabair, salah satu di antara perkara-perkara dosa besar. Adab yang lain yang wajib kita hindari ketika kita menjalankan bulan puasa ini adalah tidak melakukan kecurangan atau tipu muslihat, tidak melakukan penipuan, tidak menggosok, tidak mencuri dan semisalnya. Nabi SAW sampai mengatakan, man ghashana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan golongan kami. Dan ini lagi-lagi sebuah ancaman yang sangat besar terkait dengan seseorang yang suka zalim, suka menyelewengkan amanah, suka melakukan tipu muslihat, kecurangan, baik itu di dalam perdagangan, baik itu di dalam muamalah biasa seperti yang kita lakukan. Oleh karena itu, dua hal tadi, mulai dari namimah dan tipu muslihat, harus kita hindari ketika kita menjalankan puasa Ramadan. Kemudian sahabat NH rahimani rahimakumullah, perkara yang selanjutnya dari adab kita ketika berhadapan dengan bulan Ramadan, yakni adalah kita menghindari adanya kesaksian palsu. Rasulullah SAW memberikan sebuah ancaman kepada kita, yakni barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu dan mengamalkannya, maka Allah tidak memiliki kepentingan pada tindakannya meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabaikan puasa kita ketika di dalam puasa tersebut kita masih tetap melakukan kecurangan-kecurangan, kesaksian palsu, kemudian juga perkataan-perkataan yang tidak berguna. Dan ini menyakitkan bagi kita, bagi seseorang yang berpuasa, karena kita sudah letih meninggalkan makan, meninggalkan minum, tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diangkat menjadi sebuah pahala buat kita. Ini bukan berarti kita mending tidak usah berpuasa. Kalau kita tidak berpuasa, malah justru dosanya sangat lebih besar lagi, karena akan bertumpuk-tumpuk dosa kita. Tatkala kita berpuasa, kemudian kita melakukan beberapa tata krama yang tadi kita sudah sebutkan, yaitu perkara-perkara buruk yang sudah kita sebutkan, itu akan mengangkat pahala puasa kita. Artinya puasa kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya menggugurkan kewajiban puasa kita. Oleh karena itu, marilah
sahabat NH rahimani rahimakumullah, terkait dengan adab yang wajib yang 5 tadi yang sudah kita sebutkan. Kita belajar tentangnya, kemudian kita amalkan agar kita terhindar dari perkara-perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.